yang sepanjang saya menyaksikan almarhum Om Ho yang sama kita kasihi di saat beliau mendidik kami di Petamburan. Pertama yang saya lihat kebapaannya yang sangat luar biasa. Kebapaan yang saya maksud ialah dia boleh menjadi teladan yang baik dalam segala sesuatu yang dia kerjakan dan dia ajarkan kepada kami selaku anak-anak didik. Dia selalu hadir menjadi orang tua di dalam kelas dan juga menjadi pengajar. Itu yang saya lihat. Dan kebapaan yang dia tunjukkan ialah dia benar-benar menjadi orang yang berpikir untuk kepentingan pekerjaan ke depan dari Gereja Bethel Indonesia lewat apa yang dia lakukan, yaitu dengan mendidik kami menjadi generasi penerus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam Gereja Bethel Indonesia. Kebapaan yang saya juga lihat ialah dia tidak membedakan orang. Itu Om Ho. Siapapun tetap mendapatkan perhatian yang sama, perlakuan yang sama. Dia tidak pernah membedakan suku, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga lihat dalam keseharian Om Ho, kesederhanaan dalam segala sesuatu, baik dalam berpakaian, dalam bertutur kata, dalam hubungannya dengan mendidik kami maupun dalam hubungan dengan pelayanan terhadap kami sebagai anak didik. Dia benar-benar memperlakukan kami dengan baik apa adanya kami dengan segala keterbatasan yang ada. Dia tidak pernah sedikit pun mengeluarkan perkataan yang sifatnya menunjukkan kalau dia ini ada jarak dengan kami. Tidak. Oh, itu di situ kelebihannya. Kita sungguh-sungguh merasa kehilangan peran Om Ho sebagai bapa, sebagai pendidik, sebagai orang yang penuh dengan kesederhanaan dalam segala sesuatu yang dia lakukan, yang kami perhatikan sepanjang kebersamaan. Itu yang saya bisa katakan. Jadi perhatian Om Ho terhadap seminari, saya tahu pada saat itu penuh dengan kekurangan, istimewa masalah biaya dan lain sebagainya. Tapi Om Ho tetap berjuang untuk memajukan pelayanan lewat seminari ini di tengah keterbatasan yang ada. Itu Om Ho. Dia berjuang dengan segala kemungkinan yang dia dapat lakukan untuk melihat seminari ini tetap eksis dan terus bertumbuh. Itu yang saya lihat. Dan akibatnya seminari ini dibenahi dengan pelan-pelan sampai dengan saat ini. Saya lihat juga pada waktu almarhum Bapak Pendeta W.B. Gerungan pulang dari Australia dan mulai berbenah, mulai mengatur dengan baik hal-hal yang perlu diatur di seminari. Itu pun atas dukungan dan dorongan dari Om Ho. Juga termasuk dosen-dosen saya lihat. Dan lebih dari itu termasuk kami yang tinggal di asrama. Om Ho itu dari pengalaman kebersamaan saya sebagai anak didik dari Om Ho, sebagai bapak rohani, sebagai orang tua saya melihat hati Om Ho yang sungguh-sungguh sangat mengasihi pekerjaan Tuhan. Nah, harapan dan doa saya ialah untuk semua kita yang terpanggil melayani pekerjaan Tuhan, mari belajar dari Om Ho bagaimana Om Ho mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi pelayanan yang ada. Kedua, bagaimana Om Ho melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada.
Itu pun dia tidak pernah melihat menjadi persoalan yang harus menghalangi untuk beliau terus berkarya. Kemudian kepeduliannya kepada sesama yang begitu tinggi. Misalnya dulu Om Ho itu pernah membuat gebrakan pembangunan di Jonggol, beli tanah di Jonggol dan kemudian bangun perumahan di sana. Itu saya ikuti semua. Itulah yang mendorong saya kemudian juga bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan yang ada. Kemudian saya lihat dari Om Ho, dia menjaga kesucian pelayanan. Dia wibawanya luar biasa. Sampai satu waktu saya masih ingat percakapan saya dengan almarhum Bapak Pendeta Tommy Sen sebagai misionary teacher dari Amerika. Dia bilang begini sama saya masih ingat itu. Orang yang memiliki wibawa yang pernah dia lihat yang sangat luar biasa adalah Om Ho. Betul, memang Om Ho penuh dengan wibawa, karisma yang luar biasa. Om Ho itu selalu berpenampilan apa adanya, tapi semua itu penuh dengan suasana kebapaan yang tinggi. Nah, harapan saya, hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak yang ada, mari belajar dari Om Ho, mengasihi pekerjaan Tuhan, tidak membedakan orang, kesederhanaan Om Ho, dan kemudian Om Ho bisa menjadi contoh yang baik dalam menjaga pelayanannya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Keseharian Om Ho adalah sangat sederhana, tapi penuh wibawa, dan dia selalu dengan pimpinan Roh Kudus. Seharian dia hanya membaca, dan saya kadang-kadang sampai jam 12 malam menemani Om Ho dengan rajin belajar, dan dia mengetik 2 jari. Dan saat itulah kami saling berdialog. Oleh sebab itu saya bersyukur karena Om Ho menganggap saya seperti anaknya sendiri. Dan kemana dia pergi, saya ikut. Dan itu keseharian Om Ho. Dan kalau hari Minggu, Om Ho selalu dengan baju putih, minimal di atasnya putih. Dalam hal Om Ho mengajar, betul-betul Om Ho itu hanya fokus kepada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Olehnya pada saat-saat dia mengajar, maka kami juga akhirnya dipenuhkan Roh Kudus. Kami dari bermacam-macam daerah datangnya. Lantas sementara mengajar, ada yang rebah, ada yang langsung penuh dengan Roh Kudus, berlidah-lidah asing, berbahasa roh. Haleluya, itu yang saya alami mengenai keseharian dan juga tentang Om Ho. Dan memang itu berkat Tuhan melalui Om Ho. Saya kira dari muda Om Ho memang karena berpikir tentang pendidikan. Dia tidak sekedar pendidikan rohani secara teologis, tetapi dia juga berpikir pendidikan umum. Oleh sebab itu, Om Ho selalu berkata bahwa di hatinya ada full gospel yang bergerak di segala bidang. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Om Ho
memang begitu. Pembawaannya sederhana. Dia tidak menggembar-gemborkan dan dia tidak punya tingkah yang sepertinya orang hebat. Betul-betul dia sederhana. Nah, seminari itu adalah karena memang dari situlah sebenarnya pemikiran Om Ho untuk mengangkat harkat martabat daripada pendidikan, khususnya secara teologi. Makanya mengenai bangunan seminari itu adalah merupakan cikal bakal terbentuknya organisasi GBI dari GBS. Walau Om Ho ditantang dari dalam, tetapi juga dari luar, sampai pemerintah ikut campur tangan. Tapi lihatlah Om Ho dengan semangat yang bertubi-tubi, semangat yang menyala-nyala. Akhirnya seminari sekarang ada sebagaimana ada. Seperti Anda sedang ikuti pelajaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya hari ini menyampaikan firman Tuhan, berbagi sesuatu yang saya percaya sangat memberkati saya, yaitu tema yang mungkin buat kita yang ada di seminari tahun-tahun 80-an, 90-an, ya kan, ingat betul kalimat ini, kerja yang betul. Siapapun yang kenal Om Ho tahu persis kalimat ini, kerja yang betul, ya kan? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apakah itu hanya kalimat dari Om Ho? Apakah Om Ho hanya ngarang-ngarang kalimat kerja yang betul? Saya percaya ini didasari pada firman Tuhan, saudara, yang kita mau belajar hari ini dari Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 29. Yohanes 6 ayat 27 sampai 29 bilang begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ini dia, bekerja yang betul, ya kan? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apakah yang harus kami perbuat untuk kami dapat bekerja yang betul, ya kan, mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Karena apa itu bekerja yang betul? Bekerja untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Haleluya. Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, inilah pekerjaan yang betul, inilah pekerjaan yang benar, inilah pekerjaan yang berkenan di hadapan Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Artinya hendaklah kamu tetap beriman, kamu tetap berharap, kamu tetap mengandalkan Dia, kamu tetap melakukan yang terbaik bagi Dia yang telah diutus Allah. Haleluya. Satu ayat penting lagi, Yohanes 9:4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Artinya kita harus. It's not a choice. Rekan-rekan senior, rekan-rekan adik kelas, rekan-rekan junior, dan setiap saudara lulusan alumni seminari Bethel, saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, bukan hanya sekedar menggembalakan. Menggembalakan itu haleluya, membangun jemaat-jemaat baru haleluya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penginjilan dahsyat, ya kan? Sebagai guru-guru agama dimanapun sudah ditempatkan Tuhan, itu dahsyat. Mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak hanya pada satu bidang. Jangan saudara merasa minder hanya karena saudara bukan gembala. Jangan saudara merasa minder hanya karena gereja saudara kecil. Jangan saudara merasa minder karena pelayanan saudara mungkin pelayanan yang biasa. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Ini Alkitab bilang kerja yang betul. Iya kan? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Berarti selama kita ada kesempatan, selama ada waktu, harus kita bekerja dengan betul, bekerja dengan berkenan kepada Allah, bekerja untuk memenangkan jiwa, bekerja untuk jadi berkat, bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan tempatkan buat kita. Haleluya. Nah, saya pelajari bahwa selama 4 tahun saya ada di kantor PPIO, Pelayanan Pekabaran Injil Okumene, dari Departemen Penginjilan BPH GBI, mulai di lantai dasar,
itu sekitar tahun 90 sampai 92, ya kan. Lalu 92 sampai 94 saya naik ke lantai 1 ketika kita sudah punya studio sendiri. Waktu itu namanya ada lagi Studio, itu tuh yang di ujung dekat WC dulu, ya kan. Kita geser kelas apa itu namanya, kelas sekolah penginjil gitu, ya kan. Karena sekolah penginjil udah dapat ruangan yang baru. Nah, hampir setiap ketemu Om Ho selama 4-5 tahun itu, saya dengar beliau memberi dorongan semangat yang luar biasa buat saya. Saya waktu itu hanya seorang yang baru lulus dari seminari Bethel. Dan setiap kali saya ketemu beliau lewat atau saya lewat kantornya, atau saya ketemu di lorong atau saya ketemu di kantor BPH, atau sementara saya lagi duduk bekerja di ruang PPIO, lalu Om Ho lewat, dia sempat melongo, lalu dia bilang begini, "Gilbert, kerja yang betul." Dan saudara dalam Tuhan, awalnya itu hanya menjadi jokes buat setiap kita, saudara-saudara yang pernah duduk sebagai staf BPD atau BPH, atau pernah sering berhubungan dengan pelayanan yang bersentuhan dengan Om Ho di kantor pusat atau di KS Tubun 253, pasti pernah tahu kalimat ini, kerja yang betul. Dan saudara dalam Tuhan, awalnya mungkin buat setiap kita, itu hanya kalimat biasa. Tapi saudara, ini sungguh memotivasi saya, karena sampai saat ini saya masih dapat dengar pesan itu terngiang-ngiang di telinga saya, kerja yang betul. Dan saudara dalam Tuhan, izinkan saya hari ini sharing tentang itu, kerja yang betul. Karena saya sering merenungkan, apa makna kerja yang betul? Apakah sekedar, ya pokoknya kerja keras? No. Kerja yang betul bukan sekedar kerja keras. Kerja yang betul memiliki makna yang pertama, melayani dengan motivasi yang betul, yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ketika pelayanan sudah menjadi profesi, ketika pelayanan sudah bagian menjadi pekerjaan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kita sudah ada pada jalan yang salah. Karena panggilan, karena pelayanan bukan pekerjaan kita, tetapi pelayanan itu adalah panggilan kita. Tuhan memilih dan memanggil kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus punya motivasi yang betul, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Karena orang yang bekerja, dia mencari upah. Tetapi kita yang melayani, kita yang mendapat panggilan dari Kristus, kita motivasinya jelas. Yang pertama, membuat Kristus tersinggah. Yang kedua, meluaskan kerajaan Allah. Dan yang ketiga, menjadi berkat. Karena Alkitab bilang, untuk itu kita dipanggil. Untuk menjadi berkat. Karena itu Alkitab bilang, muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menjadikan pelayanan kita sebagai profesi, sebagai bagian dari pekerjaan, maka cenderung kita menjadi bos. Karena kita merasa kita bos. Kita bos dari gereja ini. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, persoalan di banyak gereja GBI ada ketersinggungan. Lalu kemudian persoalan-persoalan friksi di dalam. Sehingga gereja bukannya bertumbuh, bukannya berkembang, bukan memikirkan jiwa-jiwa, bukan memikirkan terobosan-terobosan, tapi mikir masalah di dalam terus. Kenapa? Karena seorang yang menjadi gembala, seorang yang menjadi penginjil, seorang yang dipercaya Tuhan dalam pelayanan, akhirnya merasa dirinya bos dari panggilan itu. Kenapa? Karena dia pikir, oh ini adalah pekerjaan saya, ini adalah profesi saya. Di dalam nama Yesus, itu namanya kerja tidak betul. Mungkin jemaatnya hebat, mungkin gereja sudah besar, tetapi kalau motivasinya hanya untuk supaya nama sudah besar, mencari keuntungan diri sendiri, hanya supaya mobil sudah bagus, hanya supaya gereja sudah luar biasa, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, itu namanya kerja tidak betul. Itu namanya kerja untuk diri sendiri. Itu artinya engkau menjadikan gereja sebagai bisnis baru dalam kehidupan ini. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara sebagai rekan, sebagai sesama alumni dari Gereja Bethel Indonesia, sebagai sama-sama alumni dari Seminari Bethel Indonesia, saya hanya mau ingatkan buat saudara bahwa panggilan kita, pelayanan kita tidak pernah menjadi bisnis kita. Panggilan pelayanan kita tetap adalah bagian dari ketaatan kita kepada Kristus. Kerja yang betul. Kerja yang betul artinya kita harus punya motivasi yang betul. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk meluaskan kerajaan Allah, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menyeret mereka yang sedang antri menuju neraka, untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan pada surga, rumah Bapa yang kekal. Yang kedua saya pelajari, kerja yang betul memiliki makna, melayani dengan semangat yang betul, semangat yang tidak bersaing dan berkompetisi dengan hamba-hamba Tuhan serta pelayanan lainnya.
di Gereja Bethel Indonesia. Dan buat kita alumni Seminari Bethel, yang mungkin sebagian saudara juga mungkin bukan melayani di Gereja Bethel Indonesia, tapi itu gak penting. Tetapi sebagai alumni Seminari Bethel Indonesia, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kita tidak mengenal pendeta besar dan pendeta kecil. Kita tidak mengenal pelayanan besar dan pelayanan kecil. Kita tidak mengenal hamba Tuhan yang hebat atau hamba Tuhan yang biasa, yang melayani di tempat yang hebat, atau melayani di ujung-ujung pulau, atau di ujung-ujung gunung, di ujung-ujung pedalaman. Saya mau bilang itu haram buat kita alumni Seminari Bethel. Buat kita, semua kita adalah hamba. Gak ada hamba Tuhan yang besar, gak ada hamba Tuhan yang kecil. Jangan pernah kita alumni Seminari Bethel di WhatsApp group atau di kelompok-kelompok kita atau di pelayanan-pelayanan kita memperkenalkan diri, saya pendeta kecil, melayani di gereja kecil, di kampung kecil. Itu jahat, saudara. Karena itu berarti hatimu busuk. Engkau sedang berkompetisi, karena kalau ada yang kecil berarti ada yang besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan bangga kita bilang, saya hamba Tuhan, saya melayani. Kalau saudara dari Gereja Bethel Indonesia bilang, saya melayani di Gereja Bethel Indonesia, saya lulusan Seminari Bethel. Atau kalau saudara dari gereja lain, mungkin saudara GPDI, mungkin saudara gereja-gereja yang lain bilang, saya dari gereja ini dan saya lulusan Seminari Bethel. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bangga bukan karena pelayanan kita besar atau kecil, bukan karena pelayanan kita di kota besar atau pelayanan kita di dusun pedalaman kecil, tapi kita bangga karena kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi karena itu izinkan saya mengingatkan, kerja yang betul berarti melayani dengan semangat yang betul, tidak bersaing, tidak berkompetisi dengan hamba-hamba Tuhan serta pelayanan lainnya. Alumni Seminari Bethel harus tegas untuk berkata, kompetisi itu haram buat kita. Karena dari zaman murid-murid, iblis yang sama masuk dalam murid-murid dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Dan saya khawatir alumni Seminari Bethel sedang berpikir, oh ini pendeta besar, oh ini pendeta hebat, oh ini pendeta luar biasa, oh saya pendeta kecil. Dalam nama Yesus, itu haram buat saya. Dan saya percaya itu haram buat kita alumni Seminari Bethel. Haram buat kita pendeta-pendeta juga Gereja Bethel Indonesia. Kenapa? Karena saudara kasih dalam Tuhan, kita percaya di hadapan Tuhan. Kalau saudara lihat Matius pasal 25, hanya ada dua. Tidak ada hamba Tuhan besar, tidak ada hamba Tuhan kecil. Tidak ada hamba Tuhan pedalaman dan tidak ada hamba Tuhan kota besar. Tidak ada hamba Tuhan jemaatnya banyak dan jemaat sedikit. Tapi yang ada cuma dua. Hamba yang jahat atau hamba yang baik. Hamba yang jahat dan tidak berguna atau hamba yang setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sadari kita hamba. Dan karena kita hamba, kita kerja yang betul. Kita menghargai pelayanan-pelayanan lain, kita menghargai pendeta-pendeta lain, kita menghargai panggilan-panggilan lain, kita menghargai yang mungkin visinya berbeda, tapi yang pasti kita satu di dalam satu nama yang hebat, dahsyat dan luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama, apa itu kerja yang betul? Memiliki makna, melayani dengan motivasi betul, ya tidak mencari keuntungan sendiri. Yang kedua, kerja yang betul memiliki makna, melayani dengan semangat yang betul, yang tidak bersaing dan berkompetisi dengan hamba Tuhan serta pelayanan lainnya. Mungkin ada pelayanan yang menekankan pada karunia-karunia Roh Kudus, nggak usah kita serap. Mungkin ada pelayanan yang mengandalkan mujizat, nggak usah kita serap. Mungkin ada pelayanan yang mengandalkan pada administrasi gereja yang bagus dan keteraturan, nggak usah kita serap. Ada pelayanan-pelayanan mungkin yang mengandalkan pelayanan pelepasan, nggak usah kita serap. Ada pelayanan-pelayanan yang mungkin mengandalkan pelayanan atau memfokuskan diri pada pelayanan-pelayanan sosial, nggak usah kita serap. Ada pelayanan-pelayanan yang mungkin pada pemerintahan, pada pejabat-pejabat, pada polisi, pada tentara, nggak usah kita serap. Ada lagi pelayanan yang mengarahkan kepada anak-anak jalanan, pada preman-preman, nggak usah kita serap. Kita bergandengan tangan. Tidak ada yang lebih baik. Yang terbaik adalah kita bersatu saling menopang untuk kerajaan sorga. Yang sudah katakan, yeah. Haleluya. Saya berdoa, alumni Seminari Bethel, dia kerja yang betul, saudara. Apa itu kerja yang betul? Yang pertama saya pelajari, kerja yang betul berarti melayani dengan motivasi yang betul, tidak mencari keuntungan. Bahkan kalau perlu berkorban. Pikirkan bagaimana seminari kita lebih maju lagi. Ya kan? Kalau sudah diberkati, sudah mau sumbang, kita sumbang Seminari Bethel kita. Atau mungkin sudah juga nggak banyak hal yang bisa sudah sumbang. Intinya hati, sudah doa, sudah support, sudah buat Seminari Bethel. Yang kedua, melayani dengan semangat yang betul, ya tidak bersaing dan berkompetisi dengan hamba Tuhan serta pelayanan lainnya. Yang ketiga, kerja yang betul berarti melayani dengan fokus yang betul, bukan hanya untuk sekedar menyenangkan, namun taat pada hal yang disuruh Tuhan. Iya kan? Kadang-kala kita melayani, pokoknya senang.
Kalau nggak senang, wah kita keluar dari pelayanan. Kita bilang, apa itu? Saya tadinya wakil gembala di situ, tetapi gembala saya kerasukan setan dia. Waduh, sesama gembala GBI, sesama hamba Tuhan GBI, sesama kita alumni seminari Bethel, tidak sedikit yang saling menyerang. Bahkan alumni menyerang senior-senior, alumni menyerang dosen-dosen. Waduh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa nggak senang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hamba. Kita hanya taat pada apa yang disuruh Tuhan. Makanya ingat waktu Yesus bilang sama Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus bilang apa? Guru. Ya kan Yesus bilang sama Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus is the expert. Petrus itu ahlinya di Danau Galilea. Tapi Yesus suruh, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dia bilang, guru sepanjang malam aku tangkap ikan. Tapi nggak dapat apa-apa. Dengan lain kata, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semua. Sampai muter juga udah, guru. Tapi ada satu kalimat yang luar biasa yang Petrus sampaikan, karena engkau menyuruh. Mau nggak kita? Di ladang pelayanan kita dimanapun, kita bukan cari tempat yang menyenangkan, menguntungkan, dan enak buat kita. Tapi kita mencari tempat di mana itu yang Tuhan suruh buat kita. Kalau yang Tuhan suruh, kita melayani para pejabat, layani. Karena pejabat butuh Yesus. Kalau engkau disuruh Tuhan melayani orang-orang kaya, layani. Karena orang kaya butuh Yesus. Kalau engkau disuruh Tuhan untuk pergi ke kolong-kolong jembatan, layani. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang lebih hebat. Semua hebat karena taat. Hebatnya kita bukan karena apa yang kita punya, apa yang kita miliki, prestasi pelayanan kita. Hebatnya kita, ketaatan kita di hadapan Tuhan. Yesus bilang apa? Mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Mari menikmati perkara yang lebih besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan layani berdasarkan apa yang kau suka, apa yang kau mau. Ini bukan pekerjaan yang penuh dengan mimpi, tetapi inilah pelayanan, panggilan yang harus penuh dengan ketaatan dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Jadi apa itu kerja yang betul? Bukan sekedar mencari yang menyenangkan, tetapi taat pada apa yang diperintahkan dan disuruh Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan ini dari daerah Claremont, Los Angeles, California. Karena persis saya sedang ada dalam tugas pelayanan di California, lalu dapat perintah untuk menyampaikan firman dalam pelayanan hari ini, dalam program Sukacita Natal kita bersama dengan seluruh alumni seminari Bethel, dan saya juga yakin bersama dengan seluruh peserta didik atau anak-anak didik yang mungkin sedang sekolah bersama. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bangga buat alma mater ini, seminari Bethel, yang telah melahirkan hamba-hamba Tuhan yang menggoncangkan dan memberkati Indonesia ini. Saya percaya seminari Bethel jadi berkat. Haleluya. Nah, yang keempat, yang terakhir, jadi ingat ya, prinsip firman Tuhan hari ini kita belajar dari pendiri Gereja Bethel Indonesia, Om Ho, yang selalu mengingatkan kita semua kerja yang betul. Dan kerja yang betul memiliki makna satu, melayani dengan motivasi yang betul dan tidak mencari keuntungan sendiri. Yang kedua, melayani dengan semangat yang betul dan tidak bersaing dan berkompetisi dengan hamba Tuhan serta pelayanan lainnya. Pendeta-pendeta alumni seminari Bethel, kita tidak bersaing, tapi kita saling melengkapi dalam tubuh Kristus. Yang ketiga, melayani dengan fokus yang betul, bukan hanya sekedar menyenangkan, apa yang enak, apa yang menyenangkan, apa yang menguntungkan, namun yang disuruh Tuhan, itu kita lakukan. Karena kalau itu yang disuruh Tuhan, melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Saudara sahabat ini, gue bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah Dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Dia taat pada apa yang disuruh Tuhan, dan Tuhan bawa dia pada kemenangan yang dahsyat. Dan yang terakhir, apa artinya? Kerja yang betul memiliki makna, melayani dengan kekuatan yang betul, bukan dengan kekuatan sendiri, namun kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Kalau kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, gampang tersinggung, gampang kecewa. Orang Manado bilang gampang maraju, saudara, gampang ngambek, saudara. Saya tidak mau melihat ada alumni seminari Bethel yang ngambek dalam pelayanan, yang kecewa dalam pelayanan. Kenapa? Karena melayani dengan kekuatan sendiri. Jadi kalau kita kecewa bukan karena badai kita besar, kita kecewa bukan karena pendeta pembina kita mungkin menyakitkan kita. Kita kecewa bukan karena orang-orang yang kita percaya kemudian menyerang balik kita. Oh, yang namanya pengkhianat udah biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, SKS yang tidak berhenti-berhenti buat kita seminari Bethel adalah pelajaran menghadapi hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan. Karena itu selalu akan kita hadapi. Kalau kita nggak siap menghadapi dikhianati, kita nggak siap hadapi dengan hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan, jangan melayani, saudara, ya kan?
Justru melayani itu ketika kita dikhianati, disakiti, tetap tersenyum. Karena kita tahu kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bukan kuat. Bukan agak, jangan cuman kita menyanyi itu aja kan, yang lulusan sampai tahun 90-an masih ingat kan, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku kata Tuhan, ya, bukan kuat. Iya kan, itu bukan cuma nyanyian, tetapi pastikan kita melayani dengan kuasa Roh Kudus. Karena selalu saya bilang, sekolah kita selama 4 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih untuk S2, S3-nya, iya kan? Atau mungkin dari PGA, lalu ke SP, lalu kemudian ke Fakultas Teologi, atau misi, atau apapun namanya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Mungkin kita udah ambil 10 tahun, 12 tahun dalam tugas pelayanan di Seminari Bethel ini. Tapi saya hanya mau ingatkan buat saudara, tanpa Roh Kudus, kita hanya jadi farisi-farisi modern yang menganggap segala sesuatu berdasarkan kekuatan saya, bukan kekuatan saya. Tapi kalau kekuatan Roh Kudus, kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Di masa Natal ini, izinkan saya secara pribadi, Gilbert Lumoindong, bersama dengan istri saya Renda, yang juga kita satu kelas bersama di FTH 89, waktu itu namanya masih Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, bersama dengan anak-anak saya, karena anak saya yang paling tua juga namanya Geren, juga sempat sekolah di Seminari Bethel, lalu meluluskan dirinya di STT Global Glow Indonesia, juga bagian dari sekolah-sekolah teologi Bethel, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari saya pribadi, maupun bersama dengan anak saya, maupun bersama istri saya dan 3 anak saya, 2 menantu saya, dan 2 cucu saya, hampir 3 saudara, ya kan? Dan bersama dengan seluruh jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan, yaitu Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, dan juga atas nama sebagai ketua 1 dari Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Bethel Indonesia dan ketua Departemen Pekabaran Injil, mengucapkan buat saudara selamat Natal. Dan biarlah Natal tahun ini, yang mungkin Natal yang terberat buat kita. Kenapa? Karena di tengah-tengah pandemi, buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan, buat kita sebagai lulusan Seminari Bethel, pasti gak mudah. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa lewati ini, maka depannya kita akan lebih dahsyat lagi. Pastikan yang pertama, kerja yang betul. Yang kedua, pastikan bangun rumah tangga yang betul. Yang ketiga, pastikan setia dengan betul apapun yang terjadi. Maka Tuhan, sumber segala damai sejahtera, Allah Immanuel, karena namanya akan disebut Immanuel. Allah menyertai kita, Allah menguatkan kita, Allah memampukan kita, sehingga kita dapat berkata, aku tidak takut, sebab Dia telah memberikan kesukaan besar bagi aku. Terlahir baginya juru selamat, sehingga bagaimana aku dapat membalas kasih-Nya? Aku mau bekerja dengan betul. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Dari Los Angeles, Amerika ini, hamba mendapat kesempatan untuk berbagi bersama dengan rekan-rekan alumni dan rekan-rekan Seminari Bethel. Hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang mungkin sebagian besar adalah dari Gereja Bethel Indonesia. Di berbagai daerah yang tersebar di mana-mana tempat. Ada yang menjadi gembala, ada yang penginjil, ada yang jadi guru, ada yang dalam tugas-tugas pelayanan lainnya. Semua dahsyat, semua indah, semua luar biasa. Pastikan kami kerja yang betul, pastikan kami memuliakan Kristus, pastikan kami taat setia, hidup dalam kesucian dan kebenaran, berkata tidak pada dosa dan tidak mau kompromi dengan dunia ini, karena kami sudah dipisahkan dari dunia ini. Kami bukan orang-orang yang berprofesi sebagai hamba-hamba Tuhan, tapi kami adalah orang yang dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, dan kami mau tetap setia. Tuhan, rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, bahkan kalau yang sedang lemah, sedang dihantam oleh badai, Tuhan ingatkan kami akan panggilan kami untuk kami tetap tegak berdiri. Karena Tuhan yang memilih kami adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, biarlah di masa Natal ini menjadi Natal yang luar biasa. Meskipun berat buat kami, tapi kami tahu bersama Kristus kami cakap menanggung segala perkara. Tuhan kuatkan kami untuk tetap setia dalam panggilan kami. Kami tidak mengeluh, kami tidak berkompetisi, tapi kami bangga Tuhan yang memilih kami. Allah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Kerja yang betul, melayani yang betul, bangun rumah tangga yang betul, dan yang terakhir, hidup yang betul. Dari saya Gilbert Lumoindong bersama istri saya Renda dan anak-anak saya, keluarga saya, dan juga seluruh jemaat dan pelayanan dari Departemen PI Pekabaran Injil Gereja Bethel Indonesia mengucapkan selamat Natal buat setiap saudara. Haleluya.